Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih Ki? Iya. Duduk ya. Sebelum Ibu tanya ada keperluan apa, bagaimana kabarnya hari ini? Eh, Tidak baik, Ibu. Kenapa bisa tidak baik? Entahlah, Bu. Saya bingung juga. Saya merasa sedih dengan keadaan saya sekarang. Hmm, Ibu memahami perasaan kamu. Apakah kita bisa mencari solusinya sama-sama? Apa yang membuat perasaan kamu itu tidak enak? Ya, ya saya pikir bisa. Mungkin bisa Nak Kandina jelaskan? Iya Bu, saya akan menceritakannya dengan senang hati. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak Kandina di sini. Di sini Kandina bisa menceritakan semua apa yang Kandina rasakan tanpa perlu takut permasalahannya Kandina tersebar, karena di sini akan dijaga kerahasiaannya. Baik, begini Bu, sebenarnya saya di sini merasa cemas dan juga khawatir tentang masalah yang saya hadapi. Saya kemungkinan saya Ibu mengalami ada resiko Ibu, dan juga saya berharap di sesi konseling ini saya dapat mendapatkan solusi. Oke. Ibu senang karena kejujuran kamu tentang permasalahan kamu. Pertama, Ibu ingin kamu tahu bahwa kamu berada di tempat yang aman dan Ibu akan selalu mendukung kamu. Dan selanjutnya mungkin kita akan membahas lebih mendalam mengenai permasalahan antara sifat kamu ini. Nah, mungkin kamu bisa jelaskan atau gambarkan permasalahan antara sifat kamu ini? Begini Bu, saya merasa khawatir dengan masalah yang saya hadapi saat ini Bu. Saya merasa bahwa pencapaian saya sekarang ini tidak maksimal Bu. Saya juga merasa frustasi dan khawatir tentang masa depan saya Bu. Saya merasa bahwa potensi saya sekarang ini tidak saya gapai secara penuh Bu, dan itu yang membuat saya sedih sekarang ini Bu. Oke. Oke, mari kita coba jelajahi faktor-faktor dalam yang mungkin menjadi faktor-faktor dalam permasalahan antara sifat Nak Kandina ini. Mungkin Ibu bisa bertanya bagaimana pola kerja atau pola belajar Nak Kandina? Saya sering Ibu merasa bahwa tugas-tugas saya itu sangat berat Ibu. Saya tidak percaya diri dengan kemampuan saya dalam mengerjakan tugas itu, sehingga saya sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugas Ibu. Dan juga saya kesulitan fokus Ibu untuk mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya saya harus selesaikan Ibu. Pemahaman Nak Kandina dalam memahami kurangnya motivasi dan kurangnya fokus Nak Kandina dalam belajar ini adalah langkah awal yang baik. Oke, selanjutnya mari kita coba lebih lagi. Mungkin ada faktor-faktor lain yang mungkin berperan penting dalam permasalahan Nak Kandina ini. Bagaimana faktor dukungan sosial Nak Kandina? Apakah Nak Kandina merasa didukung oleh faktor sosialnya? Begini Bu, saya sekarang merasa terisolasi Bu, dan juga kurang mendapat dukungan dari lingkungan sekitar saya Bu. Saya juga merasa bahwa dorongan dan juga bantuan dari kerabat dekat saya seperti keluarga ataupun teman saya itu kurang. Memahami dukungan sosial itu adalah hal yang penting.
Dukungan sosial dapat menjadi faktor penting dalam meraih kesuksesan. Apakah Nak Andina ingin menjadikan faktor sosial ini menjadi strategi agar dapat membangun jaringan sosial dan dukungan sosial Nak Andina? Iya Ibu, saya sangat tertarik. Ibu ingin bertanya, sejauh pembicaraan kita tadi, apakah Nak Andina kira-kira apa tujuan Nak Andina ingin capai dalam proses konseling ini? Saya ingin meningkatkan motivasi saya Ibu, dan juga saya ingin mengetahui bagaimana cara memanajemen waktu yang lebih baik lagi Ibu, dan juga saya ingin mengetahui bagaimana agar saya dapat mendapat dukungan sosial yang lebih positif lagi. Oke, itu adalah tujuan yang realistis dan spesifik ya. Mari kita buat rencana tindakan yang sekiranya dapat membantu Nak Andina dalam mencapai tujuan ini. Apakah Nak Andina tertarik untuk mempelajari strategi yang Ibu tawarkan? Iya Bu, saya sangat tertarik, dan juga saya ingin belajar strategi-strategi yang nantinya dapat saya terapkan di kehidupan sehari-hari saya Bu. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah kita bahas bersama, mari kita buat rencana tindakan yang konkret. Mungkin pertama kita akan mempelajari teknik motivasi yang dapat Nak Andina terapkan. Mungkin yang kedua, kita bisa mengeksplorasi strategi manajemen waktu yang efektif untuk Nak Andina. Dan yang ketiga, kita akan mencari strategi untuk membantu Nak Andina dalam membangun jaringan sosial atau jaringan sosial yang positif untuk Nak Andina. Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan Nak Andina mengenai rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Saya sangat tertarik Ibu, dan juga saya sebelumnya berterima kasih kepada Ibu atas susunan rencana yang atau strategi yang diberikan oleh Ibu, dan saya siap melakukannya Ibu. Oke, saya senang mendengarnya. Baik, pertama dalam hal motivasi, mari kita identifikasi beberapa strategi yang mungkin bisa diterapkan. Ibu ingin bertanya, apakah ada hobi atau kegiatan yang Nak Andina ini sangat sukai dan enjoy dalam menjalaninya? Setelah saya pikir-pikir Ibu, sepertinya saya suka dalam hal olahraga dan juga aktivitas fisik. Hal itu biasa membuat saya kadang merasa termotivasi Ibu. Saya juga senang membaca buku inspiratif dan juga mendengar pidato-pidato motivasi. Bagus, jadi dalam rencana tindakan kita ini, kita akan memasukkan olahraga dan mencari banyak bahan bacaan atau pidato untuk memotivasi Nak Andina. Selain itu, apakah ada strategi yang ingin Nak Andina coba? Iya Bu, saya berpikir saya ingin mencoba untuk menetapkan tujuan yang lebih spesifik dan juga membaginya ke dalam langkah-langkah yang lebih kecil Bu. Saya juga berpikir untuk mencari mentor yang dapat menginspirasi saya nantinya. Saya senang mendengarnya. Jadi kita akan memasukkan pembuatan tujuan yang spesifik dan teratur. Saya juga akan membantu Nak Andina dalam mencari orang yang bisa menjadikan mentor. Mungkin selain motivasi, mari kita fokus dalam manajemen waktu. Mungkin Nak Andina bisa ceritakan apakah ada tantangan khusus mengenai manajemen waktu yang Nak Andina jalani? Saya sering merasa bahwa saya sulit untuk memprioritaskan tugas-tugas mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, dan juga saya cenderung multitasking Ibu, sehingga itu membuat saya tidak maksimal dalam mengerjakan tugas-tugas saya Ibu. Oke, pemahaman Nak Andina tentang manajemen waktu ini adalah hal yang baik.
Dalam rencana tindakan kita akan banyak mencoba beberapa teknik seperti mencoba skala prioritas, membuat jadwal yang teratur, dan menghindari multitasking. Ya, Ibu ingin bertanya apakah ada aplikasi atau alat yang ingin kalian coba dalam mengelola waktu? Iya Bu, saya cukup tertarik untuk mencoba aplikasi pengelola waktu yang nantinya dapat membantu saya untuk mengatur jadwal saya Bu, dan juga mengingatkan saya tentang tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Baiklah, Ibu akan mencatat dalam rencana tindakan kita dalam hal ini. Nah, Kandina ingin menggunakan aplikasi dalam mengelola waktu. Ibu akan membantu Kandina dalam mencari aplikasi apa yang bagus digunakan untuk mengelola atau memanajemen waktu Kandina ini. Selain itu, mari kita bicara mengenai cara membangun dukungan sosial yang positif. Apakah ada langkah konkret yang ingin Kandina lakukan? Begini, saya cukup tertarik untuk bergabung dengan kelompok studi atau komunitas yang relevan dengan minat dan bakat saya Bu. Saya juga berpikir untuk nantinya agar saya dapat mendapatkan teman yang sesuai dengan hobi dan juga minat saya. Baik, itu adalah langkah yang bagus. Ibu juga akan mencatat dalam rencana tindakan kita mengenai mencari kelompok studi ya, atau organisasi. Ya. Saya juga akan membantu Kandina dalam mengidentifikasi atau mencari tahu cara untuk bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya yang memiliki minat yang sama dengan Kandina. Iya Bu, terima kasih. Oke, baik, karena Kandina sudah tahu apa yang akan kita lakukan, mungkin sebelum pembicaraan ini kita tutup, Ibu ingin bertanya mengenai bagaimana perasaan Kandina selama berdiskusi ini dengan Ibu. Apa kesimpulan yang dapat Kandina ambil? Saya merasa senang dan juga lega Ibu setelah melakukan konseling ini, dan juga kecemasan dan ketakutan yang saya alami sudah mulai menurun, dan juga saya sudah mulai mendapatkan gambaran tentang langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menangani masalah underdosifar yang sedang saya alami sekarang Bu. Jadi setelah kita melakukan konseling selama kurang lebih 20 menit ini, Ibu bisa mengambil kesimpulan yang pertama itu Kandina akan memasukkan waktu untuk olahraga dan mencari bahan bacaan yang nantinya akan bisa Kandina akses secara teratur. Yang kedua yaitu Kandina juga akan mencoba menggunakan aplikasi untuk mengingatkan dalam memanajemen waktu ya. Dalam hal ini seperti mengingatkan adanya tugas dan tugas seperti itu. Dan yang ketiga yaitu Kandina ingin mencoba untuk masuk dalam kelompok studi atau organisasi yang relevan dalam minat dan bakat Kandina. Apakah Kandina yakin ingin melakukan hal yang telah Ibu sebutkan tadi? Iya Bu, saya yakin Ibu. Oke, Ibu ingin bertanya lagi, apakah masih ada yang ingin Kandina sampaikan atau Kandina tanyakan kepada Ibu? Saya pikir sudah cukup. Baik, kalau misalkan Kandina sudah tidak memiliki hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada Ibu, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan kita atau diskusi kita ataupun konseling kita pada hari ini?
Eh, dan juga ibu ingin mengucapkan terima kasih ya ke Nak Andina, karena Nak Andina datang ke ruangan ibu dengan sukarela dan percaya ke ibu untuk membahas tentang permasalahan Anda Cifar yang dialami oleh Nak Andina ini. Iya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih Bu karena sudah bersedia hari ini untuk mengadakan konseling dengan saya. Mungkin begitu saya bisa pamit undur diri dulu. Oke, baik.